Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat PJJ-nya. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali ke sekolah. Semangat ya. Oke, di pertemuan kali ini bahasa Sunda. Coba dipersiapkan buku dan alat tulis lainnya. Pertemuan hari ini hari Rabu tanggal 10 September 2020 kita akan membahas bab 2. Coba dibuka buku paketnya di bagian kalimah ngantet satata. Ada di bagian C, bab 2 bagian C. Tentang kalimat ngantet satata. Nah, sekarang apa sih kalimat ngantet itu? Kalimat ngantet. Dalam bahasa Sunda, kalimat ngantet adalah kalimat majemuk yang dibentuk oleh dua kalimat atau lebih yang disambungkan atau dikantetkeun. Nah, jadi kalimat ngantet itu dua kalimat majemuk yang disambungkan. Nah, dilihat dari jenisnya, kalimat ngantet itu ada dua. Yang pertama ada kalimat ngantet satata atau sajajar. Yang kedua ada kalimat ngantet sumeler. Nah, sekarang kita bahas di kalimat ngantet satata atau sajajar. Coba dilihat ya. Nih. Apa itu kalimat ngantet satata? Kalimat ngantet satata atau sadarajat nyaeta kalimah ngantet atau kalimah majemuk nu diwangun ku dua kalimah anu sadarajat atawa satata. Nah, jadi kalimat ngantet satata atau sadarajat yaitu kalimah majemuk yang dibangun oleh dua kalimat yang setata atau sederajat. Nah, sampai sini bisa dimengerti? Semoga bisa paham ya, Nak. Sekarang lanjut lagi ya materinya. Lanjut ke tentang kecapa nyambung. Nah, gumantung karena kecapa nyambung, Nak. Lambang kecapa nyambung itu P ya. Kalimat ngantet satata itu mempunyai beberapa hubungan. Ini menjadi beberapa jenis atau hubungan. Seperti ini. Nih. Jadi kalimat ngantet satata mempunyai hubungan atau mempunyai arti nambah. Kecap penghubung atau kata penghubungnya yaitu bisa kata jeung, sarta, boh, dan boh. Ada pada contoh kalimat pertama. Nomor 1, di kalimat pertama kuring dahar sangu. Yang keduanya kuring dahar tahu. Artinya saya makan nasi, saya makan tahu. Itu dua kalimat majemuk. Sekarang apabila dirubah menjadi kalimat ngantet satata menjadi kuring dahar sangu jeung tahu. Di sini kecap penghubung atau kata penghubungnya yaitu jeung. Contoh yang nomor 2. Dedi resep ngojay keur leutik keneh. Dedi resep ngojay ayeuna geus kolotna. Jadi artinya itu kalimat pertama, Dedi suka berenang dari masa masih kecil. Yang keduanya, Dedi suka berenang sampai sekarang sudah tua. Nah, dari dua kalimat majemuk ini dirubah menjadi kalimat ngantet satata, yaitu Dedi resep ngojay boh keur leutik keneh boh geus kolot.
Nah, di sini kecap panyambung atau kata penghubungnya itu ada kata boh titik-titik boh, yaitu boh kerleutik keneh, boh geus kolot. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang kalimat ngantet satata yang mempunyai hubungan lalawanan atau berlawanan. Kecap panyambungna yaitu lain titik-titik bae atau bungkul tapi titik-titik deui, atau juga bisa titik-titik tapi titik-titik. Ada pada kalimat contohnya nih, kalimat pertama anu nyaho kana paripolahna teh kuring. Nah, sekarang kalimat yang kedua anu nyaho kana paripolahna teh babaturan sasakola. Nah, itu adalah dua kalimat majemuk. Sekarang dirubah menjadi kalimat ngantet satata, yaitu anu nyaho kana paripolahna teh lain kuring bae tapi babaturan sakola deui. Nah, di sini kecap panyambungnya yaitu lain titik-titik bae tapi titik-titik. Sekarang hubungan yang ketiga. Nih, hubungan yang ketiga mempunyai hubungan pilihan. Kata penghubung atau kecap panyambungnya yaitu atawa, yang berarti atau dalam bahasa Indonesia. Ada pada kalimat kuring teh bingung kudu indit ayeuna. Saya bingung harus berangkat sekarang. Yang kalimat keduanya, kuring teh bingung kudu indit isukan. Saya bingung harus berangkat besok. Nah, itu dua kalimat majemuk. Sekarang digabung menjadi kalimat ngantet satata menjadi kureng teh bingung kudu indit ayeuna atawa isukan. Nih, di sini kecap panyambungnya yaitu atawa. Atau. Sampai sini paham? Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke. Untuk tugasnya kalian mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 17 sampai 18. Kerjakan saja di buku paketnya. Apabila sudah selesai, bisa difotokan dan dikirim via WA seperti biasa. Nah, sekian pemberian materi dan tugas dari Ibu. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap semangat. Jangan lupa kalau pergi-pergian memakai masker. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.